Halo semuanya, perkenalkan, saya Ahmad Azrul Hikam dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Inovasi Offering G7. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap beberapa mahasiswa yang menjalani kuliah sambil bekerja. Ada 3 tipe mahasiswa yang kami temukan. Yang pertama, yaitu mahasiswa pekerja paruh waktu, dan yang kedua adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi sambil bekerja. Dan yang ketiga, ada mahasiswa yang membantu bisnis keluarganya. Mari kita bahas satu persatu. Mahasiswa yang pertama kali kami temui adalah mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi. Usianya 21 tahun, dia bekerja sambilan barista untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kuliahnya. Eh, Pada bagian what do they need to do, dia ingin menjaga IPK-nya agar tetap stabil dengan cara dia menyelesaikan tugas kuliahnya tepat waktu. Sembari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia juga ingin menjaga kesehatannya dan juga menjaga manajemen waktunya agar dia tidak kotar-katir. Lalu pada bagian what do they see, dia melihat bahwa teman-temannya bisa fokus kuliah tanpa bekerja, sementara rekan-rekan kerjanya sudah mapan walau tidak kuliah. Lalu konten-konten motivasi dan hustle culture juga sering ia temui di media yang sering ia lihat. Pada bagian what do they say, dia sering merasa capek karena dia masih ada tugas setelah bekerja. Lalu dia juga merasa dia harus menjaga IPK-nya agar tetap stabil. Ia juga ingin lulus tepat waktu. Sementara pengalamannya sebagai barista tidak ingin dia lepas karena dia merasa itu adalah sesuatu yang berguna buat masa depannya. Lalu pada bagian what do they do, dia pada akhirnya dia membuat jadwal untuk dirinya sendiri. Lalu dia juga mengorbankan waktu istirahat atau nongkrongnya, mengorbankan waktunya untuk bersosialisasi dengan teman-temannya untuk dia mencicil tugas yang belum ia kerjakan. Dia juga mencicil tugas saat ia sedang beristirahat dari kerjanya. Pada bagian what do they hear, dia sering mendengar bahwa dari orang tuanya selalu berkata ya agar ia tetap fokus kuliah, jangan keteteran. Lalu teman-temannya berkata bahwa dia tuh keren bisa kerja sambil kuliah. Lalu atasannya tuh bilangnya kerja butuh komitmen. Lalu lingkungan sekitar dia mm, mengatakan bahwa stigma mahasiswa bekerja itu memiliki potensi lulus yang lebih lama. Lalu pada bagian what do they think and feel, yang bagian pains, dia merasa lelah fisik dan mental. Lalu jadwalnya bentrok, lalu dia juga merasakan tekanan dari orang tua dan atasannya. Tapi di bagian gains, dia bangga karena dia mandiri secara finansial. Lalu dia juga mendapatkan pengalaman kerja yang nyata. Lalu dia juga bisa melatih skill manajemen waktunya dan dia merasa uh, memiliki tanggung jawab yang besar. Dia bangga bisa melakukan itu semua. Mahasiswa yang kedua juga sama, mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi. Dia berusia 23 tahun, sedang semester akhir. Dia sedang skripsi sambil kerja untuk membiayai kuliah dan hidupnya. Pada bagian what do they need to do, dia ingin menyelesaikan skripsinya tepat waktu sambil menjaga IPK-nya tetap stabil. Dia juga tetap bekerja untuk membiayai kuliah dan hidupnya. Serta dia ingin menjaga kesehatannya di tengah kesibukan yang ia jalani sehari-hari. Pada bagian what do they see, dia melihat teman-temannya bisa fokus skripsi tanpa kerja. Lalu mereka lulus lebih cepat, ada yang lulus lebih dulu, lalu mereka mendapatkan kerja terlebih dahulu. Pada bagian what do they say, dia merasa skripsinya nggak kelar-kelar karena kerjaannya yang padat. Tapi kalau nggak kerja, biaya hidup dan kuliah yang ia butuhkan tidak cukup. Sementara dia harus lulus tahun ini.
Pada bagian what do they do, dia juga sama seperti mahasiswa sebelumnya, dia membuat kalender ketat untuk bimbingan kerja dan skripsi. Lalu dia juga nyicil skripsi di sela kerja dengan bawa laptop di tempat kerjanya. Dan dia juga mengurangi organisasi dan nongkrong jika hal itu dirasa tidak penting untuk masa depannya. Pada bagian what do they hear, orang tuanya berkata bahwa dia harus menyelesaikan skripsinya dengan cepat agar ia segera lulus. Teman-temannya berkata bahwa jangan sampai skripsi keteteran gara-gara kerja. Tapi dosennya juga bilang bahwa dia harus lebih fokus, jangan sampai kerjaan menghambat skripsi. Pada bagian what do they think and feel, dia merasa skripsinya keteteran karena waktunya yang terbatas, serta dia merasa bahwa tekanan dari dosen dan keluarga sangatlah besar. Tapi dia merasa bangga bahwa dia bisa membiayai hidupnya sendiri. Dia ada tabungan untuk wisuda, dia juga dapat pengalaman kerja, dia juga merasa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Mahasiswa terakhir yang kami temui adalah mahasiswa S1 Manajemen. Dia berusia 22 tahun, sedang menjalani semesternya yang ke-6 sambil membantu orang tuanya untuk menjalankan bisnis dari rumah. Pada bagian what do they need to do, dia harus menyelesaikan kuliah dan lulus tepat waktu sambil membantu orang tuanya dalam bisnisnya. Dia juga ingin mengatur prioritasnya antara kelas dan klien sambil menjaga kedisiplinan dan manajemen waktunya. Pada bagian what do they see, dia melihat bahwa teman-temannya bisa fokus kuliah tanpa kerja sehingga mereka lebih santai. Dia juga melihat sekarang banyak anak muda yang sukses nerusin bisnis keluarganya. Dia juga melihat bisnis yang ia hadapi penuh dengan persaingan. Dia pada bagian what do they say, dia merasa capek karena habis kuliah masih mikirin bisnis keluarganya. Dia merasa meskipun kuliah tetap prioritas, tapi harus bantu orang tua juga karena menurut dia pengalaman bekerjanya ini bekal untuk masa depannya. Pada bagian what do they do, dia juga sama, dia membuat jadwal harian yang berisi waktu di mana dia mengerjakan tugas, dia menemui klien, dan dia juga melakukan pertimbangan antara ikut orang tua atau kelasnya. Dia memilih yang mana dari itu yang harus ia prioritaskan. Pada bagian what do they hear, orang tuanya berkata bahwa kuliah tetap utama, tapi belajar bisnis juga penting. Sementara temannya bilang, enak ya bisa belajar bisnis secara langsung, jangan sampai ganggu kuliah. Dosennya berkata, jangan telat ngumpulin tugas meskipun kamu sibuk. Pada bagian what do they think and feel, dia merasa bahwa kadang-kadang waktu yang ia miliki terasa kurang karena tugas kuliahnya sering kali terlewat dan dia juga harus mengorbankan waktunya untuk nongkrong bersama teman-temannya. Tapi dia bangga karena dia memiliki penghasilan tambahan. Dia juga memiliki pengalaman bisnis yang nyata. Dia merasa lebih mandiri dan dia percaya diri dengan apa yang ia miliki saat ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.